Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fistra Naldila dengan NPM 221506199. Di sini saya akan menjelaskan modul 7 pada pelajaran Sistem Basis Data. Yang pertama, pada modul ini memiliki tujuan untuk mendefinisikan istilah kendala yang diterapkan pada pemodelan data, untuk mengidentifikasi hubungan OR eksklusif dalam skenario bisnis, diagram batasan busur untuk mewakili hubungan OR eksklusif, lalu membedakan antara penggunaan busur dan subtype dalam model data. Selanjutnya, ARS dalam pemodelan data membantu desainer memperjelas OR eksklusif di seluruh hubungan. Semakin eksplisit Anda mendefinisikannya persyaratan klien, semakin akurat implementasi akhir Anda. Apa itu yang disebut kendala? Setiap jenis bisnis mempunyai batasan mengenai nilai atribut dan hubungan mana yang diperbolehkan. Pembatasan ini disebut kendala. Mereka mungkin merujuk pada satu atribut atau entitas atau pada hubungan antar entitas. Kita telah mengetahui beberapa macam kendala. Misalnya, setiap karyawan harus bekerja di satu departemen saja. Dalam pembelajaran ini, kita akan melihat jenis kendala lainnya, batasan OR eksklusif. OR atau hubungan. Hubungan yang saling eksklusif terkadang ada antara entitas dan juga dikenal sebagai eksklusif OR hubungan. Relasi eksklusif OR adalah relasi antar satu entitas dan dua atau lebih entitas lain yang mana hanya satu dari relasi tersebut yang dapat ada pada satu waktu. Dalam ERD, kami memodelkan hubungan jenis ini dengan ARC. Misalnya, acara pelatihan dapat diselenggarakan oleh in-house pelatihan atau perusahaan pelatihan eksternal. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya, setiap acara pelatihan harus diselenggarakan oleh satu dan hanya satu pelatihan in-house atau satu dan hanya satu perusahaan pelatihan. Di sini bisa kita lihat. Contoh lainnya, papan reklame. Papan reklame adalah ruang iklan yang dapat menampilkan film, produk, atau pengumuman publik yang mungkin berisi iklan hanya tentang salah satu hal tersebut dalam satu waktu. Setiap fitur memiliki karakteristik atau atributnya sendiri. Busur memberitahu pembaca diagram bahwa hanya satu dari fitur ini yang akan memiliki hubungan dengan setiap contoh billboard. Selanjutnya, mewakili hubungan OR eksklusif di ERD. ARS adalah cara untuk mewakili hubungan yang saling eksklusif dalam ERD. Bisa kita lihat di sini. Busur ini mewakili hubungan OR eksklusif, masing-masing keanggotaan harus dipegang oleh salah satu perusahaan atau harus dipegang oleh salah satu pelanggan, namun tidak boleh keduanya. Bisa dilihat di sini. Sebuah busur dipresentasikan pada ERD sebagai garis padat dengan ujung melengkung. Sebuah lingkaran digambar pada busur untuk setiap hubungan yang merupakan bagian dari busur tersebut. Sebuah ARS selalu dimiliki oleh satu entitas. ARS dapat mencakup lebih dari dua relasi. Tidak semua relasi suatu entitas perlu disertakan pada setiap busurnya. Satu entitas mungkin memiliki beberapa busur. Sebuah busur harus selalu terdiri dari hubungan-hubungan dengan pilihan yang sama. Semua hubungan dalam satu busur harus bersifat wajib atau semua harus bersifat opsional. Hubungan dalam satu busur mungkin memiliki kardinalitas yang berbeda, meskipun hal ini jarang terjadi. Busur supertype dan subtype. ARS dan super atau subtype keduanya memodelkan eksklusivitas timbal balik. Situasi tertentu paling baik dimodelkan sebagai busur, dan situasi lainnya sebagai supertype atau subtype. Contoh yang pertama, rekening gereja dan rekening tabungan merupakan jenis dari akun. Maksud saya rekening giro. Selanjutnya, ini harus dimodelkan sebagai supertype dan subtype. Saya lihat di sini. Contoh yang kedua, sebuah acara dapat diadakan
di rumah pribadi atau ruang umum. Jika entitas yang berelasi melalui busur serupa, mungkin ada alasan untuk membuat supertab atau subtab tanpa busur. Bisa kita lihat di sini. Dalam hal ini, baik rumah pribadi maupun ruang umum adalah tipe tempat dan mereka memiliki atribut yang sangat mirip sehingga bisa menjadi supertype atau subtype. Contoh yang ketiga, pelatih dalam rumah dan perusahaan pelatih bukan. Merupakan jenis acara pelatihan dan keduanya tidak memiliki atribut yang sama. Ini yang terbaik untuk dimodelkan dengan busur. Selanjutnya ada terminologi, istilah-istilah yang penting yang digunakan dalam pembelajaran pada modul ini meliputi busur, kendala, hubungan atau eksklusif, hubungan yang saling eksklusif. Ringkasannya dalam pembelajaran ini, kita seharusnya mempelajari cara mendefinisikan istilah kendala yang diterapkan pada pemodelan data, identifikasi hubungan OR eksklusif dan skenario bisnis, diagram batasan busur untuk mewakili hubungan OR eksklusif, lalu membedakan antara penggunaan busur dan subtype dalam modul data. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada modul 7.2. Pada modul ini, desain basis data, hierarki, dan hubungan rekursif. Tujuan pada modul 7.2 ini untuk kita dapat mendefinisikan dan memberikan contoh hubungan hierarki, mengidentifikasikan UID dalam model hierarki, mendefinisikan dan memberikan contoh hubungan rekursif, mewakili hubungan rekursif dan ERD berdasarkan skenario, dan membangun model menggunakan rekursi dan hierarki untuk mengekspresikan makna konseptual yang sama. Lalu seringkali peran diatur berdasarkan hierarki di tempat kerja, seperti manajer, kepala kru, petugas meja depan, penyiap makanan, atau di sekolah, kepala sekolah atau kepala sekolah, asisten kepala sekolah atau asisten kepala sekolah, guru, staff. Lalu di sini ada hubungan dalam bagian organisasinya. Hierarki pelaporan suatu organisasi dapat diwakili oleh bagian organisasi ini. Kita lihat yang pertama terdapat presiden, lalu setelah presiden direktur, lalu setelah direktur terdapat pengelola, lalu terdapat karyawan tingkat awal. Hubungan dalam bagian organisasi sendiri, bagian organisasi dapat diwakili oleh model data ini. Kita membuat entitas untuk setiap tingkat dengan hubungan ke tingkat berikutnya. Apa UID untuk setiap entitas? Jadi kita bisa lihat sini presiden, lalu co-direktur, lalu pengelola, lalu tingkat awal karyawan. Contoh hubungan hal lainnya, hubungan yang dilarang di sini kita memiliki kasus UID berjenjang. UID floor adalah kombinasinya nomor lantai dan ID bangunan. UID suite adalah kombinasi dari nomor suite dan nomor lantai serta ID bangunan. UID room adalah kombinasi dari ID room dan nomor suite dan lantai dan ID bangunan. Bisa kita lihat di sini. Hubungan hierarki versus rekursif. Keduanya model mewakili semua karyawan. Yang di sebelah kiri adalah hierarki struktur. Yang di sebelah kanan menggunakan rekursif hubungan. Sebuah hubungan tidak bisa di keduanya hierarkis dan rekursif di waktu yang sama. Hierarki. Struktur hierarki lebih eksplisit dan lebih mudah dipahami oleh kebanyakan orang karena sangat mirip dengan bagian organisasi. Setiap entitas dapat memiliki atribut dan hubungan wajibnya sendiri. Jika bisnis memerlukan atau bukan semua atribut dan hubungan opsional seperti yang ada pada dalam rekursif, dengan cara ini model data kita sebenarnya mencerminkan aturan bisnis. Hubungan rekursif cenderung lebih sederhana karena memang demikian hanya menggunakan satu entitas. Diagram akan menjadi kurang sibuk. Namun atribut tersebut kurang spesifik. Tidak dapat memiliki atribut atau hubungan wajib kecuali atribut atau hubungan tersebut wajib di semua entitas. Konvensi menggambar. Konvensi ERD untuk menunjukkan hubungan rekursif digambar sebagai lingkaran, juga dikenal sebagai telinga babi.
Ini dia. Skenario bisnis manufaktur mobil. Contohnya untuk organisasi manufaktur mobil, pertimbangkan semua suku cadang dasar, subrakitan, rakitan, dan produk sebagai contoh dari satu entitas yang disebut komponen. Model dapat dibuat sebagai hubungan rekursif sederhana. Modelkan data bill of materials sebagai hubungan rekursif banyak ke banyak. Setiap komponen dapat menjadi bagian dari satu atau lebih komponen. Setiap komponen dapat terdiri dari satu atau lebih komponen. Terminologi pada modul ini, hubungan hierarki, hubungan rekursif. Jadi ringkasannya, pada modul ini, kita seharusnya mempelajari cara mendefinisikan dan memberikan contoh hubungan hierarki, dapat mengidentifikasikan UID dan model hierarki, dapat mendefinisikan dan memberikan contoh hubungan rekursif, mewakili hubungan rekursif dalam ERD berdasarkan skenario, membangun model menggunakan rekursi dan hierarki untuk mengekspresikan makna konseptual yang sama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.